Halo, ketemu lagi sama gue Snowflake di pertolongan pertama pada ketidaksehatan mental session 1. Di sini gue mau bahas tentang ini, pertolongan pertama untuk menyelesaikan kegalauan. Jadi, eh, kenapa sih bahasnya galau? Karena in a long run gitu ya, termasuk kondisi saat ini, banyak banget orang-orang yang hanya karena berawal dari kegalauan yang sederhana itu bisa sampai mengalami gangguan jiwa. Enggak sedikit yang kayak gitu. Fokus mereka adalah menghadapi kegalauannya, bukan menyelesaikan kegalauan. Jadi galau ini adalah hal yang menurut gue terlalu diremehkan. Padahal dampaknya bisa sangat mengganggu kesehatan mental lu, termasuk gue. Nah, di session pertama ini gue mau mulai dengan overview dulu. Ada 5 bahasan yang bakal gue urai biar lu bisa lebih paham. Yang pertama gue mulai dari kenapa lu bisa galau. Di sini gue mau ngebahas tentang why. Kenapa pada akhirnya galau bisa mampir di hidup lu? Dan kenapa galau enggak pergi-pergi dari hidup lu? Terus sebenarnya kenapa sih kok galau ini bisa se-urgent itu mengganggu kesehatan mental lu? Ini nanti sedikit demi sedikit bakal gua urai ya. Terus yang kedua di sini ngobrolin soal what. Sebenarnya apa sih galau itu? Galau itu makhluk yang seperti apa? Apakah ada teorinya yang ngobrolin soal galau atau gimana? Nah, itu nanti kita bahas di galau itu apa sih. Setelah kita tahu apa itu galau, baru di sini gue mau bahas how-nya. Gimana caranya dalam 5 langkah galaunya ke halau. Mungkin galaunya bakal pergi lagi, tapi eh, seiring datangnya galau, sebegitu mampunya juga lu untuk menghalau galau lagi dan lagi. Setelah itu di sini ada additional fact tentang 5 untold facts about galau yang menurut gue perlu lu tahu biar bisa menyelesaikan galau, bukan cuman menghadapi galau karena itu dua hal yang berbeda. Terus yang terakhir di sini ada 5 tips menghalau galau ala Snowflake di mana gue di mana kita atau gue bakal lebih ke ngobrolin soal practical point of view dari semua hal yang udah gue jelasin sebelumnya. Oke. Nah, tanpa berlama-lama kita mulai aja langsung ke bahasan pertama, yaitu kenapa lu bisa galau. Nah, jadi ada beberapa alasan yang menurut gue jadi alasan utama kenapa lu bisa galau. Yang pertama, karena lu punya pilihan. Jadi pada dasarnya seseorang galau gitu ya, seseorang ngalamin galau atau lu ngalamin galau itu karena lu punya pilihan. Biasanya lebih dari dua, punya dua atau lebih lah gitu, punya dua atau lebih pilihan yang sebenarnya ya sebenarnya semakin banyak pilihannya itu semakin bikin galau. Semakin sedikit pilihannya itu semakin enggak galau. Kenapa? Nanti gue jelasin. Terus yang kedua, pilihan ini sama-sama kuat. Pilihan ini buat lu sama-sama penting. Pilihan ini dua-duanya kayak kalau bisa ya mending pilih semuanya aja lah, nggak usah sok-sokan milih salah satu gitu. Tapi pada akhirnya lu harus milih salah satu. Nah,
Poin ketiga dari galau adalah lu bingung mau milih yang mana dari dua pilihan itu. Oke, nih gua recap ya. Yang pertama, di sini ada pilihan. Oke, terus di sini pilihannya sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Dan yang terakhir bingung milih. Bingung milih pilihan yang mana. Jadi ini 3 alasan utama kenapa lu bisa galau. Gue mau ngasih contoh nih. Let's say misalnya lu lagi ada di ambang pilihan. Kurang 1 huruf ya. Di ambang pilihan. Apakah pengen terus, pengen putus, atau pengen terus. Oke. Nah, kalau situasinya kayak gini, 80% lu pengen putus, maka di sini lu nggak akan galau dan bakal pilih putus. Oke. Sedangkan kalau misalnya di sini ternyata 80% itu lu pengennya terus, maka lu bakal terus. Nggak galau. Kondisinya nggak galau di sini. Yang galau adalah ketika lu di sini pengen putusnya 50%, pengen terusnya 50%. Nah, ini yang bikin galau. Oke. Ingat 3 hal yang ini nih. Pertama ada pilihan. Pilihannya adalah antara putus atau terus gitu kan. Nah, terus pilihannya sama-sama kuat. Consider di sini sama-sama kayak 50% pengen putus dan 50% pengen terus gitu. Sampai akhirnya di sini bingung mau milih pilihan yang mana. Ketika disuruh milih, pada saatnya mau milih bingung karena pilihannya sama-sama kuat. Oke. Jadi ini gue mau menguatkan lagi penjelasan gue. Pada akhirnya ketika misalnya consider lu 100% pengen putus, maka lu gak akan galau. Galau gak akan mampir di hidup lu. Atau lu 100% pengen terus. Ini yang 0% tuh yang ungu ya. Jadi karena ini kuning jadi nggak ada yang 0%. Tapi consider di sini 100% pengen terus. Ya, lu nggak akan galau. Yang galau adalah 50% pengen putus, 50% pengen terus. Jadi pada dasarnya kenapa lu bisa galau? Itu karena lu kebingungan buat ambil keputusan. Jadi keywordnya galau itu adalah 2 hal ini nih. Bingung buat ambil keputusan. Satu kalimat ini deh. Karena lu bingung buat ambil keputusan. Intinya itu. Sekali lagi gue ulang, kenapa lu bisa galau? Karena lu bingung mau ngambil keputusan yang mana. Oke. Nah, sekarang kita mulai bahas tentang sebenarnya galau itu apa sih? Ada teorinya kah? Gitu kan? Nah, ngobrolin soal galau, ternyata ini udah ada istilahnya di psikologi disebut cognitive dissonance. Teorinya dari Leon Festinger nih tahun 50 apa 60-an, lu bisa searching lagi buat ngelengkapin pengetahuan lu. Tapi poin gue di sini adalah ini nih. Cognitive dissonance itu terjadi ketika lu mempertahankan dua conflicting thoughts, dua isi pikiran yang bertentangan di pikiran lu di waktu yang bersamaan. Jadi poinnya,
Kalau tadi kenapa bisa galau? Karena bingung memilih. Jadi galau itu bingung memilih karena lu mempertahankan dua pikiran atau lebih gitu. Dua atau lebih pikiran bertentangan yang muncul dalam waktu yang bersamaan. Oke, kita langsung ambil contohnya deh. Nah, misalnya yang tadi nih, kita bahas yang tadi. Ini kita hapus dulu. Nah, kita punya pertanyaan. Gue punya pertanyaan. Apakah hubungannya lu itu mau terus atau mau putus? Gitu kan. Nah, pikiran yang bertentangan nih, pikiran pertamanya adalah terus. Pikiran yang keduanya adalah putus. Nah, isi pikiran ini punya alasan-alasan, punya beberapa alasan. Yang nanti si alasan ini jadi kekuatan buat ngambil keputusan. Oke? Alasan ini nanti jadi kekuatan buat ambil keputusan. Tapi ini gue bahas nanti ya. Poin pentingnya di sini, lu mempertahankan alasan-alasan untuk terus di hubungan lu, plus lu mempertahankan alasan-alasan untuk putus di hubungan lu, yang di sini kan mau jadi perilaku nih. Ini jadi tanda tanya. Sebenarnya gue harus ngikutin yang terus atau gue harus ngikutin yang putus gitu. Ngerti ya? Jadi kenapa lu bisa galau? Karena lu bingung buat milih putus atau terus. Sebenarnya galau itu apa? Nah, galau itu adalah kumpulan-kumpulan alasan yang bikin kenapanya lu tuh jadi possible gitu loh. Karena kalau misalnya nih, lu nggak bingung milih, maka lu nggak akan galau. Ketika lu pengen 100% putus, ya udah lu putus. Tapi ketika lu pengen 50% putus dan 50% terus, disitulah kegalauannya. Oke. It's a bit complicated dan gue pengen coba membuat ini jadi lebih clear. Nah, poinnya adalah selama conflicting thoughts-nya belum terurai dan mengerucut ke satu pilihan, galau bakal setia nemenin kamu. Jadi ketika di sini misalnya putus, di sini misalnya terus, oke? Nah, ketika misalnya di sini masih 50 banding 50, maka galaunya bakal setia nemenin kamu. Tapi ketika di sini misalnya udah 0 dan di sini 100, maka galau nanti bakal hilang dengan sendirinya. Gitupun misalnya di sini 0, di sini 100, maka galau bakal hilang dengan sendirinya. Oke? Karena ini guys, galau akan pergi dengan sendirinya ketika lu udah memilih satu pilihan. Jadi Jadi di sini tuh lebih kayak lu punya dua opsi ketika galau. Galau ini ada dua opsi. Yang pertama adalah hadapi dan selesaikan. Hadapi di sini cuman di kayak ada putus versus terus gitu. Ya udah, hadapin aja.
Gue harus ngehadapin versi gue yang putus dan gue harus ngehadapin versi gue yang terus, dan itu berantem terus dan gue ngehadapin itu semua. Entah kapan selesainya, entah kapan beresnya, nggak tahu. Tapi yang jelas gue menghadapi galau, yaitu mengikuti dan mempertahankan pertentangan pikiran ini. Yang kedua adalah selesaikan. Pilih mau putus atau terus. Tentu dengan segala macam konsekuensi dan lain-lain gitu. Nah, pertolongan pertama untuk menyelesaikan galau ini gue desain untuk mengeksekusi pilihan kedua. Eksekusi yang ini. Jadi gue pengen ajak lu untuk menyelesaikan galau instead of menghadapi galau. Menghadapi galau nggak salah, tapi nggak akan selesai gitu. Cuman kalau diselesaikan, itu artinya lu juga menghadapi galaunya dengan tujuan untuk diselesaikan. Prosesnya gimana nanti lebih lanjut gue bahas di 5 langkah menghalau galau. Oke. Nah, pada akhirnya nih kan galau itu karena bingung milih. Oke, galau itu karena bingung buat ngambil keputusan yang mana. Nah, pilihan akhir atau keputusan lu ditentukan oleh execution power dari setiap pilihan yang tersedia pada saat itu. Execution power itu apaan, Snow? Oke, kita bahas ya. Nah, misalnya di sini tetap kita ambil contoh yang terus dan putus. Di sini satu alasan itu 10% execution powernya. Jadi ketika terus di sini ada 5, maka execution powernya 50%. Di sini putus ada 5, maka execution powernya 50%. Nah, ini yang bikin kita galau. Oke, tapi ketika misalnya di sini kita plus 5 alasan, plus 10 alasan lagi misalnya. Nah, dari 10 alasan ini ternyata 8 di sini, 2 di sini. Maka di sini cuma plus 20% dan di sini plus 80%. Oke. Lu nggak akan galau. Di sini galau lu selesai. Karena execution power untuk putus ada 130% dan di sini ada 70%. Ketika putus lebih gede daripada terus, maka lu bakal ambil keputusan untuk putus. Atau sebaliknya, sama juga. Ketika misalnya ternyata di sini yang jadinya 8, di sini yang jadinya 2 gitu ya. Ketika misalnya di sini jadinya 8, di sini 2 dan di sini jadinya 130 sama di sini 70, ini lebih besar, maka lu bakal terus. Nah, di sini proses 5 langkah menghalau galau adalah gimana caranya lu tambahin alasan-alasan ini untuk kerucut ke satu pilihan. Karena ketika udah ambil pilihan, balik ke prinsip yang gua udah bilang, galau bakal pergi dengan sendirinya. Oke. Kegalauan lu untuk terus ada di hubungan itu atau putus dari hubungan itu, ini bakal clear kalau pakai 5 langkah menghalau galau yang nanti bakal gua share. Tapi umumnya orang tidak selalu ingin menyelesaikan galau, tapi mereka lebih cenderung memelihara galaunya. Jadi, instead of nyari alasan, gitu ya, instead of nyari alasan buat mengerucutkan ke satu pilihan, ini kita hapus dulu. Nah,
orang-orang ini misalnya kita tambah 10 alasan gitu di sini. Tambah 10 alasan lagi. Ya, execution power di sini 50% dan di sini juga sama 50%. Nah, 10 alasan orang-orang lain di luaran sana bakal fokus ke ngasih di sini 5, ngasih di sini 5. Yang penting gimana caranya kayak secara bawah sadar biar balance. Biar balance. Nah, justru balance-nya ini yang bikin galau. Semakin balance, semakin galau. Semakin berat sebelah, semakin cepat hilang galaunya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, pertanyaannya, selama ini lu ngasih execution power ke pilihan yang mana? Yang dibalancekan lah, atau yang diberatkan ke salah satu nih? Coba, lu yang mana? Nah, selanjutnya gue langsung bakal bahas ke 5 langkah menghalau galau. Oke, ini perlu dinotis baik-baik, perlu diperhatiin baik-baik prosesnya. Oke, tahapannya mungkin gak bisa lu inget sekali duduk, tapi gue pengen lu lebih memahami esensi dari setiap langkah-langkah yang bakal gue share. Oke, yuk kita mulai ya. Nah, jadi pada dasarnya 5 langkah menghalau galau itu it depends on how you react. React ini adalah akronim. Yang pertama adalah realize atau sadar. Yang kedua adalah enjoy. Itu nikmatin. Ketiga adalah accept. Di sini terima. Di sini collaborate. Di sini fact finding. Dan di sini terminate, yaitu akhiri. Gitu. Oke. Biar lebih jelas, sebelum itu gue mau jelasin dulu prosesnya. Nah, jadi pertama itu yang paling penting adalah lu sadarin dulu lu lagi galau. Ada pertentangan pikiran. Ada pertentangan isi pikiran yang muncul di saat yang bersamaan. That's it. Setelah itu, lu nikmatin pertentangan pikiran itu. Lu beneran kayak kayak anjing juga ya. Gue tuh pengen putus tapi gini. Gue tuh pengen terus tapi gini. Nih pasangan gue bangsat sih, tapi gue sayang. Tapi nah itu tuh nikmatin pertentangan pikiran-pikirannya. Oke, tapi nggak usah ngambil keputusan apa-apa, nikmatin aja dulu. Nah, setelah lu berpuas hati menikmati si isi pertentangan pikiran itu, baru lu bisa terima bahwa oke, gua galau dan mungkin gua butuh bantuan orang lain buat nyelesain masalah gua, atau gua bisa selesaiin sendiri dengan cara gua. Itu nggak masalah. Setelah accept, baru collaborate. Di collaborate inilah kita fact finding atau lebih ke arah information gathering di sini. Information gathering. Kita kumpulin informasi yang jadi alasan kenapa kita harus putus dan kenapa kita harus terus. Oke, setelah dapet tuh informasinya, seperti yang udah gue jelaskan sebelumnya, kita condongkan ke salah satu pilihan. Apapun itu, nanti gue jelasin gimana caranya biar lebih bisa menerima untuk condongin ke satu pikiran itu, ke satu pilihan itu. Selanjutnya adalah akhiri dan pilih salah satu, terus berusaha untuk bertahan.
sampai dianggap selesai. Jadi itu proses dari react ini yang sebenarnya gak bakal gue urai satu-satu sih. Tapi gue pengen lu paham dulu gambaran besar tentang react-nya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, jadi tahap pertama adalah realize atau langkah pertama adalah realize. Realize ini artinya sadar. Oke. Objektifnya adalah di sini saat ini lu sedang kebingungan dan mungkin butuh bantuan orang lain biar nggak bingung lagi. Remember, galau, prinsip dasar galau adalah lu punya pilihan, pilihannya sama kuat, lu bingung milih. Oke, sekali lagi, galau itu ada ketika lu punya dua pilihan, pilihannya sama kuat, dan lu bingung milih. Oke. Di titik itu lu udah galau. Di titik bingung milih itu lu udah galau. Makanya langkah pertamanya yang penting adalah menyadari kalau lu sedang kebingungan. Oke, prosesnya adalah lu menyadari your conflicting thoughts, menyadari dan mengetahui setaunya dulu aja, nggak usah terlalu dipikirin kenapa ya gue harus putus, sekeras itu nggak usah. Tapi yang jelas lu menyadari dan mengetahui beberapa alasan kenapa lu harus putus, kenapa lu harus terus gitu, tanpa perlu ambil tindakan apa-apa dulu. Oke, nggak perlu ngambil tindakan apa-apa, cukup sadari, ketahui, dan hasil akhirnya gue cuman pengen lu tahu kalau your conflicting thoughts itu mengganggu lu internally. Kegalauan, kebingungan yang lu hadapi sekarang itu udah ngeganggu misalnya produktivitas, itu kan, kenyamanan, dan misalnya ada daily life lu keganggu gitu loh. Daily life lu keganggu. Ini nulisnya gini ya, sorry. Daily life lu keganggu pokoknya. Nah, intinya itu sadar bahwa lu lagi kebingungan dan di sini lu menyadari terus mengetahui sekenanya dulu aja tanpa perlu ngambil tindakan apa-apa, dan hasil akhirnya lu tahu bahwa ini gara-gara satu orang bangsat ini nih hidup gua jadi gak nyaman, daily life gua keganggu, produktivitas gua rusak nih gara-gara dia nih gitu. Udah, mau nyalahin juga gak apa-apa, tapi poinnya cuma sampai situ aja, gak perlu ambil tindakan apa-apa. Paham ya di fase realize ini? Kita lanjut ke yang kedua, yaitu enjoy. Nah, di fase enjoy ini, di sini lebih ke arah let and enjoy. Biarin dan nikmatin. Nah, objektifnya di sini membiarkan dan menikmati gejolak emosinya nih dari your conflicting thoughts sampai lu bener-bener muak karena bingung yang kamu alami saat ini. Bayang nggak? Jadi lu bener-bener mendalami peran lu untuk menjelek-jelekan orang yang ada di luaran sana, gitu kan? Orang yang baru putus ini. Terus lu juga berhak buat memuji-muji dia sesuka-suka lu lah, sebagus-bagusnya, dan boleh mencaci dia sejelek-jeleknya, tuh kan? Di situ lu bener-bener nikmatin, lu bener-bener biarin diri lu untuk ngerjain hal itu. Kayak misalnya lagi kangen, lu bener-bener stalking dia, lu bener-bener ngehubungin dia, lu bener-bener ngelakuin apapun yang lu mau ke dia pada saat lu kangen. Lu juga ngizinin diri lu buat ngelakuin apapun yang perlu lu lakuin ketika lu lagi benci banget sama dia.
paling dia nambah ilfil ke lu sih kalau langkahnya salah. Tapi poinnya bukan ke situ, poinnya lebih ke arah lu bisa puas bila perlu lu sampai enak. Ini bingungnya ini udah lama-lama gue muntah nih. Lama-lama gue muntah saking enaknya karena dikit-dikit ngomongin dia, dikit-dikit nginget dia, dikit-dikit semuanya tentang dia. Lah hidup gue gimana? Nah, prosesnya adalah ini, izinkan diri lu untuk merasakan bahkan membesar-besarkan apa yang lu rasakan saat itu. Kebayang ya? Dan hasilnya adalah lu sangat muak sama emosi lu sendiri yang berantem. Sampai pada akhirnya muncul keinginan buat udahlah gue damai aja, udah pusing gue mikirin cuma satu kasus ini doang udah. Gitu. Kebayang ya sampai sini ya. Jadi enjoy ini lebih ke arah membiarkan dan menikmati gejolak emosi dari conflicting thoughts itu. Dan bahkan boleh membesar-besarkan sampai lu muak dan dari dalam tuh kayak udah gue udah muak, gue udah jengah, gue udah ogah, udah cukup ngobrolin soal putus atau terus ini, udah gitu loh. Meskipun di situ belum ada keputusan apa-apa, it's okay. Objektifnya bukan itu, objektifnya adalah muncul keinginan untuk berdamai di antara muak sama di antara putus sama terus. Bisa dipahami sampai sini? Kita lanjut ya. Selanjutnya ada accept. Accept di sini adalah menerima. Ada accept yaitu menerima. Nah, tujuan dari accept adalah ini, menerima semua conflicting thoughts and emotion. Jadi lu nerimain kalau ada bagian dari diri lu yang mau putus dengan emosinya. Oke. Ada bagian yang mau putus plus emosi. Itu ya, ada yang mau terus plus emosi. Tanpa harus tahu gimana cara selesaiinnya. Oke. Cukup terimain dulu aja bahwa oke, kalau gue putus tuh gue bakal sakit banget sih karena gak ada lagi pasangan yang bisa sebaik dia, gak ada lagi pasangan yang bisa bikin gue damai ketika emotion gue lagi gak stabil gitu. Tapi di sisi lain kalau terus gue juga nerima kalau dia kadang suka selingkuh, kalau dia kadang suka lakuin hal yang bikin gue marah besar dan itu diulang-ulang terus. Nah, proses accepting ini adalah melihat your conflicting thoughts and emotion secara utuh dan menyeluruh dari dua pilihan ini. Hasilnya, lu menerima seluruh conflicting thoughts dan emotion yang sedang dihadapi saat ini. Balik lagi, tanpa harus tahu gimana cara selesaiinnya. Di sini beneran menerima. Menerima apa? Menerima ini, conflicting thoughts dan emotionnya. Tuh, karena kita di sini main sama memori manusia. Gitu. Kita main di sini sama ingatan. Ingatan manusia itu isinya dua, ada event sama ada emotion. Nah, conflicting thoughts ini adalah bagian dari eventnya. Eventnya tuh yang kebagi dua. Ada event yang mengarahkan lu ke putus, ada event yang mengarahkan lu ke terus. Di balik event-event ini ada emosi-emosi yang bergejolak gitu loh. Nah, proses pergolakan emosinya udah diluapin di enjoy ini. Gitu. Proses
kayak menggebu-gebunya. Makanya di sini boleh banget untuk membesar-besarkan, merasakan bahkan membesar-besarkan. Boleh banget waktunya lu mencaci maki apa disebutnya mantan, bukan mau pacaran juga belum gitu kan. Ya ya begitulah apapun itu. Tapi di sini apa namanya? Gue tidak tanggung jawab dengan apapun yang lo lakuin ke dia ya. Gua itu di luar tanggung jawab gue. Itu keputusan lo. Tapi lewat cara ini lu bisa mengekspresikan emosi lu yang nanti bisa mempermudah proses di menerimanya ini. Jadi setiap langkah ini kalau dilakuin akan mempermudah langkah selanjutnya. Oke, bisa dipahami sampai sini. Nah, setelah lu menerima seluruh conflicting thoughts dan emotionnya, baru saatnya collaborate. Di sini gue bilangnya tadi information gathering. Information gathering. Atau fact finding. Oke. Ini yang pertama, ini yang atau yang kedua fact finding gitu. Nah, poin dari langkah keempat ini objektifnya adalah mengumpulkan informasi buat kerucutin ke satu pilihan yang mau dieksekusi. Tanpa harus menentukan saat itu juga. Tujuannya juga information gathering atau fact finding. Jadi di sini cuman ada dua pilihan, mau putus atau terus. Nah, collaborate adalah proses si garis ini. Apakah garis ini nanti mau lanjut ke putus atau lanjut ke terus gitu kan. Nah, prosesnya mengurai berbagai opsi yang dimiliki dan melihat juga pros sama consnya dari masing-masing pilihan. Ketika putus ini plus minusnya apa, ketika terus ini plus minusnya apa. Yang si plus minus ini adalah alasannya. Jadi alasan kenapa harus putus dan alasan kenapa nggak harus putus tuh diurai di sini. Alasan kenapa harus terus dan alasan kenapa nggak boleh terus tuh diurai di sini. Nanti jadi banyak-banyak alasan. Oke, banyak-banyak alasan, semakin banyak alasan untuk putus gitu ya, dan ditambah alasan buat nggak boleh terus, maka putuslah jawabannya. Tapi sebaliknya, ketika makin sedikit alasan semakin banyak alasan nggak boleh, semakin banyak alasan untuk nggak boleh putus dan semakin banyak juga alasan untuk terus, maka teruslah jawabannya. Hasilnya di sini nanti lu punya satu pilihan yang akan dieksekusi. Hasilnya di sini adalah satu pilihan. Oke, di sini udah mulai punya pilihan sambil mempertimbangkan dampak yang akan dialami, setelah ngambil keputusan itu. Jadi ketika putus mulai bayangin, kalau misalnya gue putus gimana ya gitu. Terus gue gimana ya. Nah, tapi baru ngebayangin doang, belum ngambil keputusan. Cuman kayak udah mulai opacity-nya tuh dinaikin gitu loh. Persentasenya tuh asalnya misalnya nggak punya tendensi sama sekali, tapi misalnya di sini putusnya udah mulai naik di 50% atau di 30%. Terusnya baru naik di 10%. Terus naik lagi sampai siapa yang 100% duluan, itu yang kita tentuin buat nanti dieksekusi di langkah selanjutnya, yaitu terminate. Gitu loh guys. Boleh nggak sampai sini? Oke, bayang ya. Sampai sini kebayang ya. Nah, terminate di sini
objektifnya untuk ambil keputusannya. Oke. Ambil keputusan di sini udah lewat berbagai langkah sebelumnya gitu. Bayang nggak sih kalau misalnya, posisinya gitu ya, tanpa lu laluin langkah-langkah sebelumnya lu langsung ngambil keputusan. Karena itu yang biasa dilakuin sama orang-orang galau. Oke, ini gue mau bikin slide baru deh, bentar ya. Nah, jadi biasanya orang-orang di luaran sana itu kan apa namanya? Kalau kita mulai dari realize ya, realize. Gitu kan, terus enjoy, accept, collaborate, sama apa terakhir, terminate. Nah, biasanya orang-orang di luaran sana itu 3 ini nggak dikerjain. Tahu-tahu langsung cari info, dan langsung akhirin. Tapi setelah akhir ini emosinya tuh belum kelar. Makanya bakal possibility-nya balik lagi, cari info lagi. Jadi kayak gini loh, ketika misalnya lu belum kelar, lu belum sadar, lu belum puas, lu belum nerima, gitu ya, ada momen dimana diri ini tuh malah mau nyari lagi, nyari opsi lain lagi, nyari opsi lain lagi, nyari opsi lain lagi, nyari opsi lain lagi gitu loh. Nature-nya manusia tuh buat itu, nyari opsi lain. Tapi di sini gue kasih tahu, semakin banyak opsi, ini bakal galaunya makin tinggi, makin galau lagi. Semakin banyak opsi bakal semakin galau. Tapi semakin minim opsi, galaunya juga makin drop. Oke. Nah, proses untuk biar nggak nyari opsi lain ini adalah dengan ini dulu, sadar dulu, puas-puasin ekspresiin, puas-puasin, nikmatin keadaan sambil ngeluapin emosi dan segala macem sampai di titik lu bisa nerima. Nah, setelah nerima ini biasanya nature untuk nyari opsi lain ini off. Tapi kalau belum nerima, biasanya nyari opsi lain ini langsung banyak lagi, nambah lagi opsinya. Nah, makanya gue tekankan, nggak apa-apa prosesnya lama, tapi galaunya selesai. Dibandingkan prosesnya sebentar, tapi nanti galaunya berkepanjangan karena bakal nyari opsi lagi gitu. Kebayang nggak sampai sini? Nah, sekarang kita balik ke terminate. Jadi di terminate ini objektif kita adalah mengambil satu keputusan untuk dieksekusi dengan siap menerima semua dampak dari pilihan itu. Consider misalnya kita pengen putus, udah kita nggak mau ambil babi bu lagi, pokoknya putus gitu. Nah, dari putus ini nanti bakal ada konsekuensi. Nah,
Prosesnya adalah mental rehearse untuk membayangkan apa yang mungkin terjadi dan sejauh mana kamu bisa menerima dampak dari pilihan tersebut. Putus itu ngasih konsekuensi atau dampak, baik langsung atau enggak. Nah, dalam proses terminate, ketika lu mau ngambil kata putus, maka prosesnya adalah mental rehearse, ngebayangin. Oke, ini tapi belum ngambil keputusan putus ya, belum. Oke, kita putus gitu. Enggak, belum sampai sana. Tapi ini dalam proses mengambil keputusan untuk putus. Ketika putus, maka mental rehearse. Oke, ketika nanti gua putus, apa yang bakal gue alamin ya? Apa yang bakal gue rasain ya? Kesulitan apa sih yang bakal gue alamin? Yang paling menyulitkan dari putus sama dia tuh apa? Oke, terus dampak menyenangkan apa nih yang bakal gue dapet setelah nanti putus? Gitu. Jadi ada dua konsekuensi di sini nanti. Prosesnya itu ada dua, untuk membayangkan hal yang menyakitkan gitu ya, atau menyebalkan. Dan di sini ada yang menyenangkan. Karena biasanya ada dua konsekuensi ini yang harus lu harus lu latihan lagi secara mental, bayangin, pikirin dan segala macam. Tapi bukan untuk mengenang masa lalu, tapi lebih ke arah kalau gue ambil keputusan putus, selanjutnya hidup gue bakal kayak apa. Oke, sekali lagi gue ingetin, bukan untuk mengenang masa lalu yang dijadiin landasan untuk ngambil keputusan sekarang. Kalau itu lu mundur lagi ke collaborate. Bahkan kalau masih ada emosinya, lu mundur lagi ke accept. Oke? Tapi di sini fokusnya adalah ketika gue ngambil keputusan putus, gue bakal mengalami apa nih hal yang menyakitkannya atau yang menyebalkannya. Gue bakal mengalami apa nih hal yang menyenangkannya. Jadi hasil akhirnya, ketika lu mengeksekusi satu pilihan itu, lu udah dengan kesiapan dan kekuatan untuk bertahan. Karena gue tahu ketika gue putus lebih banyak hal yang menyenangkannya daripada yang menyakitkan. Makanya gue ngambil keputusan putus. Tapi ketika udah ngambil keputusan putus dan banyak hal yang menyakitkannya, maka lu boleh mundur lagi ke collaborate. Lu bahkan perlu mundur lagi ke collaborate. Pastikan lagi kalau misalnya gue terus, itu kan, lu mau swift pindah gitu ya dari putus ke terus, nggak apa-apa. Tapi pastikan secara fact finding itu memang oke untuk ngambil keputusan itu. Dan di titik ini ketika lu ngambil terus, filter selanjutnya lebih banyak hal menyenangkannya atau lebih banyak hal menyebalkannya. Ketika lebih banyak hal menyenangkan terus, maka terusin. Ketika lebih banyak hal yang menyenangkan untuk putus, maka putusin. Oke. Dan sampai dianggap selesai. Selesai di sini artinya lu udah tidak lagi merasa emotional turbulence, lu tidak sekencang itu lagi, lu udah ngerasa jengah bahkan dalam topik itu gitu kan. Lu udah cukup merasa bahwa oke, ini gue udah cukup makan asam garam putus cinta gitu. Jadi untuk soal putus cinta ini, apakah mau lanjutin atau cari orang baru, gue udah tahu gue harus ngapain. Tapi di sini titiknya belum ngambil keputusan apa-apa. Menuju ngambil keputusan sampai akhirnya lu ngambil keputusan itu. Dan setelah dianggap selesai, siap-siaplah untuk kegalauan selanjutnya. Karena di konteks kehidupan yang lain, di kehidupan lu pasti bakal menghadapi kegalauan yang serupa polanya
tapi tak sama ceritanya. Gitu. Itu 5 langkah menghalau galau yang ini memang signature kelasnya gue. Oke, bisa dipahami sampai sini. Jadi kita tahu kenapanya, gitu kan? Kita tahu apanya dan kita tahu gimana cara menyelesaikan galaunya. Gimana? Mau coba praktek? Kalau bingung boleh banget kok. Lu kontak langsung gue aja ya. Lu kontak langsung gue. Nah, di sini gue mau ngobrolin dulu tentang ini nih. 5 untold facts about galau yang menurut gue jarang banget diungkap sama orang-orang di luaran sana. Kita langsung bahas yang pertama. Galau bisa datang dan pergi sesuka hati, bahkan tanpa kamu sadari. Karena poinnya galau itu kan ada 3 ya. Galau itu ada 3 poin. 1, ada pilihan. 2, pilihannya sama kuat. Dan 3, di sini bingung memilih. Dan situasi ini tuh setiap saat kita hadapi. Kayak misalnya nih, gue lagi ngomong, lagi cerita sekarang sama lo, lagi sharing sama lo, tapi gue haus gitu. Di sini gue galau, ada pilihan. Pilihannya gue harus minum dulu kah? Atau gue lanjutin ngobrol sama lo tentang galau ini? Pilihannya sama-sama kuat. Kenapa? Karena tenggorokan gue udah kering nih. Itu gue ngomong udah sejam. Dan di sini gue bingung milihnya, mau milih yang mana ya? Apakah ambil minum, tapi gue kejeda nih, harus ngambil minum dulu, atau lanjut? Tapi karena gue tahu, minum mah bisa nanti, galon juga nggak akan lari, gelas juga nggak akan kabur dari rak, gue bisa minum kapanpun. Gue udah ngambil keputusan untuk 100% lanjut. Makanya gue lanjutin ngobrol sama lo. Ketika gue beres ngobrol ini, baru gue minum sepuas gue sampai kembung bila perlu gitu. Nah, galau tuh bisa datang dan pergi sesuka hati bahkan tanpa kita sadari. Intinya ketika lu lagi ada pilihan, dihadapkan sama 2 pilihan atau lebih, pilihannya sama-sama kuat dan bingung milih, maka lu galau. Tapi ketika ada pilihan yang gak sama-sama kuat dan lu gak bingung milih, lu gak jadi galau. Tapi kita bakal dihadapkan selalu sama situasi galau. Gitu. Nah, galau akan hilang dengan sendirinya saat kamu sudah ambil keputusan. Kayak gue yang 100% pengen lanjut sharing dulu. Setelah beres, baru minum. Gitu. Tapi galau akan datang lagi saat kamu kembali punya pilihan. Jika misalnya nanti gue mau minum, gue mau minum apa? Apakah mau minum air kulkas es atau air biasa? Ataukah gue mau bikin kopi atau air biasa? Atau mau bikin teh, air kopi atau air putih? Nah, gue galau lagi tuh. Jadi pada dasarnya kita bakal selalu dihadapkan sama situasi galau. Tapi galau bakal hilang ketika gue udah ngambil keputusan. Gue pengen minum air putih, ya udah gue bakal ambil gelas buat isi air putih. Gue mau minum teh, ya udah gue bakal nyalain air panas buat minum, biar nanti tehnya anget ke tenggorokan gue dan ke perut gue. Gue mau minum kopi, ya udah sama, tinggal bikin air dan nyeduh kopi. Tapi ketika gue masih belum menentukan mau minum yang mana, gue galau lagi. Meskipun gue udah selesai menentukan apakah mau lanjut ngomong sama lu atau minum dulu.
Kebayang nggak sampai sini? Oke. Oke. Nah, fakta kedua nih. Pada akhirnya, ini yang gue bilang, lu mungkin lebih fokus menyelesaikan dampak dari galau, bukan sumber galau. Ketika gue ngebingungin apakah gue harus nyelesain video ini dulu baru ngambil minum, atau gue jeda dulu nih videonya terus gue ngambil minum dulu baru lanjut lagi video ini. Nah, dalam prosesnya gue ngasih alasan, gue ngasih pertimbangan. Kalau gue lanjutin ini dulu berarti gue nanti bakal kering banget dan gue udah haus banget, gue harus minum gitu. Gue lebih mengantisipasi isi pikiran gue dulu yang anjing gue bakal haus banget nih kalau misalnya gue lanjutin ini gitu. Tapi sorry ya ngomong kasar agak, soalnya biar lebih menikmati. Atau misalnya gue harus ambil minum dulu sekarang, ini mah bisa dijeda. Nah, ketika gue berkutat memikirkan dua pikiran itu di dalam pikiran gue tanpa mengeksekusi apapun, tanpa ngambil keputusan apapun, maka gue fokus menyelesaikan dampak dari galaunya, bukan sumber galaunya. Jadi gue tetap bakal ada di posisi 50-50. 50 lanjut, 50 ambil minum. Dan ini bakal terus ada di pikiran gue dan malah ngeganggu performa gue ketika lagi cerita sama lu, ketika lagi sharing sama lu. Nah, di situ masuk ke fase realize. Tapi kalau gue belum sadar gue terganggu dengan dua pikiran itu, gue masih ada di fase galau. Kebayang gak? Jadi, pada dasarnya kita tuh terajarkan untuk fokus antisipasi menyelesaikan dampak dari galau yang dihadapi. Ketika gue nanti tenggorokan gue kering kan nanti gue bakal sakit, gue bakal batuk-batuk, gue bisa kering tenggorokannya. Tapi di sisi lain, kalau gue nggak selesaiin ini, vibe yang udah gue bangun obrolan selama sejam lebih ini atau sejam kurang ini, sejam kurang ini bakal hilang. Gue juga bakal susah lagi ngebangun vibe-nya. Gue juga bakal gitu lagi. Gue juga bakal gini lagi. Jadi kita tuh fokus buat antisipasi. Kalau gue nggak minum, gue gimana? Kalau gue nggak lanjut, gue gimana? Gitu. Kalau nggak minum, gimana? Itu kan kalau nggak lanjut, gimana? Nah, ini yang jadi pergolakan di pikiran gue. Tapi gue nggak ngambil tindakan apa-apa. Gue cuman mikir menghuleng gitu ya. Menghuleng apa kayak ngelamun, kayak mikir keras. Aduh, gue kalau gini gue kalau gini gue. Nah, itu mulai mengganggu performa gue, cara gue ngejelasin ke lu jadi nggak nyaman. Terus di pikiran gue juga gue skip. Bentar, tadi gue udah nyampe jelasin kemana ya, dan segala macam. Itu udah mulai mengganggu gitu. Oke, nah yang mau gue share di sini, fokus kita itu bukan antisipasi, tapi fokusnya adalah nemuin sumber galaunya buat ngerucutin ke satu pilihan biar galaunya selesai. Ketika gue ngambil keputusan buat ya udah minumnya setelah ini aja deh, gue bisa dengan nyaman lanjutin vibe yang udah kita bangun selama sejam terakhir ini. Ya udah gue minum dulu deh. Ya udah, gue bisa pause dulu, terus ngambil minum dulu, dan lanjutin lagi tanpa ngerasa keganggu. Jadi ini nih yang perlu kita garis bawahi. Kadang kita tuh terlalu fokus antisipasi dampaknya.
tapi gak ngapa-ngapain. Tuh, yang harusnya dikerjain adalah ini, nemuin sumber galaunya saat ini buat dikerucutin ke satu pilihan biar galaunya selesai. Karena nanti bakal datang lagi galau yang lain. Gue harus minum apa? Gue mau minum apa misalnya? Gue minum air putih kah, teh kah, susu kah, atau apakah? Itu juga galau lagi loh. Nah loh, kan? Nah, oke, bisa ngerti ya sampai sini ya. Nah, fact ketiga. Fact ketiga ini, semakin banyak galau yang diselesaikan, kamu bakal semakin mampu menghalau setiap galau yang datang lagi. Jadi, aduh, kecoret. Oke, coret tadi. Jadi, ketika misalnya gue galau pertama nih, galau pertama adalah lanjut atau minum. Galau kedua adalah minum apa? Nanti bisa jadi muncul galau ketiga, galau keempat, dan seterusnya gitu. Sampai mungkin galau tak terbatas gitu di sini. Karena saking banyaknya. Tapi ketika gue udah terbiasa nyelesain galau pertama, udah nih, terus gue nyelesain galau kedua, udah nih, terus galau ketiga selesai juga, galau keempat selesai juga gitu. Nah, gue bakal melatih otot ini. Ini nih. Ini nih yang penting nih. Gue bakal melatih otot ambil keputusannya gue dan pertahanin keputusan yang udah diambil. Jadi setiap kegalauan yang datang itu adalah kesempatan belajar untuk melatih otot decision making and stick with it. Belajar buat ambil keputusan dan pertahanin keputusan yang udah diambil sampai dianggap selesai. Karena ketika misalnya di sini gue kepikiran di sini masih 50-50 gitu kan, proses ngambil video gue keganggu. Terus ketika misalnya gue pengen lanjut tapi gue kering banget, terus udah gitu di sini pengen minum apa ya kira-kira ya yang enak ya, dengan tenggorokan kering gini bagusnya air putih kah, atau misalnya nanti jajan ke Indomaret kah, atau misalnya nanti kemana kah buat cari minum, apakah nanti bikin apakah. Nah, di sini masih 50-50. Di sini misalnya punya 4 pilihan, jadi masing-masing 25% semuanya. Di sini galaunya nggak kelar, ditambah galau kedua yang belum kelar juga. Nanti dari galau kedua ini ditambah galau ketiga, ditambah galau keempat. Jadi otot decision making kita selemah itu sampai kita nggak bisa ngambil keputusan. Gitu loh. Nah, makanya kenapa gue mulai dengan topik galau ini, karena pada dasarnya kemampuan kita untuk ngambil keputusan dan pertahanin keputusan ini krusial untuk biar kita bisa lebih sehat mental. Ini krusial banget. Tapi sialnya pintu masuknya tuh dari tempat yang enggak kita duga-duga, yaitu dari galau. Oke, makin ngerti ya sampai sini ya. Kenapa gue mulai bahas dari galau? Oke, makin ngerti ya. Nah, fakta keempatnya yang udah sering gue bilang, gak semua galau berakhir selesai. Gak semua galau berakhir selesai.
Karena yang gue bilang tadi di awal, galau itu cuman dihadapin tapi nggak diselesain. Hadapin itu yang kayak tadi, misalnya di sini ada galau satu gitu kan, galau satu, galau dua, lu hadapin, lu pikirin, lu laluin proses nggak tahu apakah itu memang proses react atau bukan, tapi lu hadapin si galaunya, lu fact finding, lu lu eksekusi, lu galau lagi, lu persentasenya seimbang, yang ini menang, yang ini kalah dan segala, lu hadapin, yang lu hadapin adalah dampak, dan dampak ini bikin lu stres. Kalian kebayang nggak sih ketika misalnya di sini ada putus, ketika misalnya ada putus versus terus gitu ya, gitu ya. Ini yang selesaiin, hapus dulu deh. Nah, dari putus atau terus ini ternyata di sini ada orang baru, datang gitu. Ininya belum beres, datang orang baru yang tipe lu, dan ternyata yang datang 3 orang sekaligus misalnya. Tuh. Di sini misalnya lu di sini belum selesai, terus di sini nambah lagi, terus di sini nambah lagi, lu didesak nikah. Oke, lu hadapin nggak galaunya? Galau putusnya lu hadapin, galau ada 3 orang baru yang tipe lu nya juga dihadapin, ditambah mantan lu berarti jadi 4, dan lu didesak nikah. Apakah galaunya dihadapi? Dihadapi. Bingung. Bingung kan? Tapi apakah diselesaikan? Kalau pada akhirnya lu bisa melalui proses ini dengan memilih satu orang terbaik dari 4 orang ini, maka selesai. Galau lu selesai. Tapi ketika lu masih berkutat di siklus 3 ini, galaunya gak akan selesai-selesai. Oke. Nah, ini yang gue bilang tadi, bisa jadi galaunya cuma disimpan dan dipusingin aja. Udah mah putus atau terus gitu kan, datang orang baru, didesak nikah. Oke. Atau ambil contoh gue yang barusan, gue di sini lanjut atau minum, terus minum apa itu kan, terus habis minum ngapain, ketika gue nggak ngambil satu keputusan dari masing-masing ini, ya galaunya gue cuman disimpan dan dipusingin. Tapi ketika gue bilang oke, gue mau minum air putih, oke, di sini awalnya gue mau minum, terus di sini gue mau minum air putih yang banyak, minum air putih yang banyak, minum air putih yang banyak. Terus setelah minum gue mau sholat dan tidur. Udah, di titik ini
gue gak galau. Tapi besok bangun tidur gue galau lagi. Apakah mau bangun tidur langsung bangun, atau mau bangun tidur nanti sholat dulu terus tidur lagi, atau mau apa gitu kan. Ada pilihannya sama kuat dan lu bingung milih, itu galau. Dan galau bakal datang lagi. Tapi lu selesaiin lagi. Oke, fakta kelima. Nah, jadi dari yang gue pahami, galau itu menyerang sisi emosi yang memungkinkan untuk melemahkan fungsi logika. Jadi dari salah satu penelitian, gue lupa sih, mungkin nanti gue bikin ini lagi ya, gue jelasin lagi. Tapi yang jelas ketika otak ini apa namanya, kayak berfungsinya ini, ngefungsiin emosi ini, logikanya drop gitu. Oke, gua coba urainya kayak gini kali ya. Wait, gua coba urainya kayak gini. Ketika di sini ada dua, berarti ada emosi dan logika gitu. Ketika yang di highlightnya adalah emosi, maka logika bakal minus. Tapi misalnya ketika yang dikuatinnya adalah logika, maka emosinya bakal minus. Jadi kayak mereka tuh musuhan. Mereka nggak bisa kerja bareng. Kalau yang belum terlatih mereka nggak bisa kerja bareng. Karena gue juga masih latihan, dan latihannya susah payah banget, susah parah banget. Jadi di sini gue mau menekankan bahwa galau itu menyerang sisi emosi lu, menyerang sisi emosi yang bakal bikin logika lu minus parah. Oke. Nah, penekanannya adalah semakin lu galau atau bingung, semakin kuat fungsi emosinya. Dan semakin kuat fungsi emosinya, semakin lemah fungsi logikanya. Tapi ketika lu udah menguras emosinya lewat realize, enjoy, and accept, si fungsi emosi dari galau ini tersalurkan duluan. Jadi emosinya udah reda, logika lu baru bisa jalan. Oke, gue ulang lagi. Lewat react, dengan melewati realize, enjoy, dan accept, itu memberikan ruang untuk emosi lu tercurahkan, terfungsikan. Jadi tingkat sisi fungsi emosinya perlahan-lahan drop. Karena emosinya udah drop, kebalikannya dari ini, semakin lu nggak galau, fungsi logika lu semakin kuat. Tapi dalam proses praktekin react itu bakal selalu ada emotional turbulence yang bakal terus naik turun, dan itu normal.
gitu. Tapi semakin banyak lu melalui galau dan mengambil keputusan, maka proses emosional turbulence ini bisa jadi lebih pendek waktunya karena lu udah terbiasa ngelakuin itu dan ngelaluin itu. Tubuh kita juga belajar kok. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi gue harap 5 fakta ini membuka wawasan lu biar lebih luas gitu loh. Ngobrolin soal galau dan dampaknya ke kehidupan lu dan sebenarnya cara kerja galau itu seperti apa ya, seperti yang udah gue bilang tadi. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan terakhir, yaitu tips menghalau galau ala Snowflake. Jadi, tips pertama, ketika kamu di sini first impact ya, first impactnya galau, first impact kena galau maksudnya. Oke. Langkah pertama adalah berhenti sejenak. Buat menyadari kalau kamu punya conflicting thoughts yang mulai mengganggu kenyamanan hidup lu. Dari sini ketika galau, langsung masuk realize. Realize dulu aja. Udah, titik, realize dulu. Oke, gua lagi galau, ini pilihan-pilihannya, udah. Gua masih bisa selesaiin sendiri. Oke, ada galau kedua yang datang ini, ada galau ketiga yang datang ini, ada galau keempat yang datang ini. Oke. Oke, gua galau, gua overwhelm. Udah, titik. Tapi nggak usah ngapa-ngapain dulu. Yang penting lu sadar, lu acknowledge bahwa lu punya conflicting thoughts. Oke, itu dulu. Tips pertama. Terus, tips kedua, nggak usah buru-buru mau selesaiin galaunya. Nggak usah buru-buru mau selesaiin galaunya. Karena galaunya nggak akan selesai dalam waktu singkat. Kecuali lu udah terbiasa menghalau galau. Lu udah terbiasa buat ngambil keputusan dengan cepat. Kecuali kalau lu emang udah terlatih untuk menghalau galau, mau diburu-buru juga nggak apa-apa. Tapi untuk latihan pertama, nggak usah buru-buru, apalagi yang berat kayak putus atau terus, itu kan. Kuliah jurusan apa, pilihan kerja. Nah, topik-topik berat kayak gini nggak usah buru-buru langsung diselesain. Karena galaunya nggak akan selesai dalam waktu singkat. Kecuali kalau memang kamu mau ngambil resiko karena deadline gitu ya. Misalnya pilihan kerja nih harus diambil keputusan segera gitu kan. Nah, di sini aku nggak bisa ngasih saran yang gamblang praktisnya kayak apa. Karena kita di sini lagi belajar untuk memproses si pemilihan galaunya secara pelan-pelan. Tapi kalau pada akhirnya terpaksa banget harus memilih dalam waktu cepat gitu ya, saran gue langsung ke tahap kelima atau langkah kelima, terminate dan lari ke mental rehearse. Nah, ini dulu deh, langsung ke sini aja. Coba bayangin dan rasain ketika lu nanti kerja kayak gitu, lu cari tahu mau kerja apa, lu cari tahu kerjaannya kayak gimana, dampak ke kehidupan lu kayak gimana dan segala macamnya, lu langsung nyari, lu langsung loncat ke sini, langsung loncat ke terminate dan mental rehearse. Tapi kalau santai, nggak usah buru-buru. Ya, kita berlatih di sini untuk memperkuat otot mengambil keputusan kita. Next, tips ketiga. Nah, setelah tadi di tips pertama itu ke realize gitu ya,
langsung masukin ke cycle react prosesnya buat ngeproses kegalauannya. Oke, sampai galaunya dianggap selesai, sampai lu ngambil keputusan dan tereksekusi. Di sini ambil keputusan dan tereksekusi. Masukin langsung ke cycle galaunya. Tapi tips keempat ini yang menurut gue yang paling penting. Karena selesaikan satu kegalauan atau satu kebingungan dalam satu waktu. Nah, ketika lu misalnya ini piring lu nih. Gitu. Nah, biasanya lu belum bisa ngerjain, lu belum galau satu aja masih satu suap masih satu sendok masih belum seleluasa itu buat hapus galau satu dan say next untuk galau 2 misalnya, terus hapus lagi galau 3 misalnya gitu kan. Nah, idealnya cara kerjanya memang seperti itu. Tapi kalau misalnya ditumpuk galau 2, di sini galau 3 gitu kan, galau 4, galau 5, galau 6. Di sini justru malah makin galau nantinya. Galau buat nyelesain yang mana dulu. Nyelesain yang mana dulu. Karena prinsip galau, inget, ada pilihan sama-sama kuat dan bingung milih. Oke, ngerti ya? Jadi selesaikan satu kegalauan dalam satu waktu. Kalaupun mau dibikin to be done list. Jadi galau satu dulu di sini sampai selesai, baru masuk galau 2, baru masuk galau 3 dan seterusnya. Tapi ingat, setiap kali galau datang dia bakal selesai dan kita tungguin galau selanjutnya. Terus seperti itu. As I said, persiapkan diri untuk menghadapi kegalauan selanjutnya. Karena galau bakal datang lagi dan lagi, tapi setiap galau datang adalah kesempatan belajar. Kesempatan belajar untuk ambil keputusan dan bertahan di keputusan itu sampai dianggap selesai. Oke.